Kembali lagi di Batoy Bacot Sotoy. Tampaknya bisa dijual pada umum. pada akhirnya. Kita kedatangan, waduh, Yang sering Gen Service. Waduh. Akhirnya buat yang penasaran ya kan. Tapi kayaknya tidak ada yang penasaran sepertinya. Siapa orang ini? Jadi Yang ini sering disebut-sebut sebagai Panglima Panglima Perang perangnya BMH. Waduh. Saiful Jamil versi Seperti- Jam Haskell. Oh, saya udah ambil. Apalagi? Agung Hercules. Suami-suami takut istri. Berat. Jadi tampangnya kayak gini ya. Ini artinya nih. Zoom out. Jadi dia yang menginspirasi kita. Yoi. Jadi DR itu yang Cuman boleh saya jawab? Boleh ulang? Sebenarnya kalau dibilang saya menginspirasi kalian, oke lah. Ada beberapa terinspirasi dari saya karena di sini saya udah menikah punya 2 anak. Ternyata beberapa di sini masih jomblo. Nah, kembali lagi bahasanya. Jomblo. Tapi di Jepang kayaknya jomblo pilihan sih, maksudnya mau nikah mau ini kayaknya tetap maju, negaranya maju. Iya, sih. masalahnya Kak itu di Jepang, Eh, kamu hidup sebentar. di Indonesia, Bro. Sebenarnya kita ini satu aliansi gitu. Kita kan sudah nikah semua, harusnya mereka yang defense sama kenapa kita yang perang sendiri. Orang jomblo tuh nggak bisa defense, men. Oke. Apa sih yang mau di defense gitu? Mereka punya kebanggaan, anak nggak punya, istri nggak punya, apa dibanggain? Saya pulang. Jadi gini nih, karena di Tahan dulu. Ada yang di sana yang menonton itu tersinggung udah remaja namanya. Jadi kita pernah ngebahas organisasi BMH di episode 1 sama di episode 4 tuh. Nah, jadi episode kelima ini kita bakalan mengupas tuntas apa sih BMH itu. Asik, ya kan? Iya benar. Jadi ini udah datang beberapa anggota BMH yang dari awal-awalnya banget. BMH itu apa? BMH. Jadi ada gede, ada Deck Health Field, asik. Atau dulu FB-nya Panglima Perang. Panglima Perang. Kalau BMH. Kalau di Twitter Garda terdepan ya. Atau bisa diganti pakai Ipul Helpfil. ada IB alias Indra Bayu, ada Gus DJ atau The Jack Separuh, ada Anom, ada Ode, ada Kapal, ada Gus Sade, ada Bagong, ada Bento, ada Jomblo. siapa? ada Gusman Darmaji gitu deh. Jadi apa sih BMH itu apa? Terbentuknya kenapa sih? Oh ya. Bagi yang penasaran ya. Oh, bagian BMH. kayaknya tidak ada yang Saya tidak penasaran. Ah, Bapak sudah tahu. Saya Yamaha. Dari kepanjangannya dulu Oke. aja deh. Dari kepanjangannya. Kalau di kepanjangannya sih BMH Bangli Metalhead. Bangli Ya, Metalhead. berarti Deskripsinya. deskripsinya ya orang-orang Bangli yang kepala besi. Oke, Saya ya. tidak. Itu kan di transit secara Google Translate. oke. Harafiah. Harafiah ya secara etimologi lah. Etimologinya. Serem sekali bahasa. Itu ngomong apa? Kalau bagi saya sendiri BMH itu mungkin bagi masing-masing anggota itu punya persepsi yang berbeda. Tapi menurut saya pribadi BMH itu tidak sekedar hanya kata-kata Bangli Metalhead. Itu adalah suatu idealis, sesuatu semangat untuk memajukan suatu daerah kita. Jadi untuk orang awam sebenarnya BMH itu adalah satu organisasi gitu loh, organisasi musik, sebenarnya musik metal, organisasi yang mewadahi gitu, kreativitas orang-orang Bangli gitu. Yap. Jadi awalnya tahun berapa ya? Tahun berapa ya terbentuk BMH? Oh ya, 2010. itu udah 10 tahun ya? Ya. Waduh. Cuman sebenarnya kalau dibilang itu organisasi musik yang berwadah dengan musik metal, orang-orang di dalamnya bukan semua pecinta musik metal. Iya sih. Makanya saya bilang tadi itu suatu idealis kita untuk menciptakan sesuatu untuk perbaiki nama suatu daerah. Gitu. Iya. Kalau Jadi untuk kalau membangkit- secara Sebut lebih aja lah detail, Bangli. Banglinya ya daerah Bangli itu ya. Kita promo Bangli juga. Ya. Karena di 2010
Kalau di Bangli itu 2010 di masyarakat kita tuh kita tuh masih remaja di sana, belum punya anak, belum menikah, belum ada jenggot kayak gini. Jadi kalau tidak berkelahi gak keren. Wah, ada zaman itu zamannya zaman kita itu. Ya Bangli itu dari Ada slogan Bangli Budo. kesan dari beberapa daerah lain gitu. Bangli itu kota mati, terus kota apa ya yang Underestimate lah. apa Ya, Bangli. makanya kita pernah bikin baju Bangli Revolusi Kota Mati, yaitu karena Bangli itu dibilang kota mati, ya benar juga sih. Waktu itu memang benar-benar sepi, dan kalau ada keramaian ya benar-benar rame, ribut terus. Intinya kita berusaha untuk membangkitkan gitu dan mempromosikan Bangli bahwa Bangli itu tidak hanya kota mati gitu loh. Tidak hanya kota Gila, orang gila gitu. Jadi Sebenarnya orang Bangli itu nggak ada yang gila. Dia yang menyembuhkan orang gila. iya. Kita cuma menghapus stigma masyarakat. BMH waktu itu kebetulan ya musik metal lagi naik daun, dan memang ada beberapa orang yang memang mungkin aja oke ini tren, but kita nggak peduli itu. Kita mewadahi orang-orang yang mau membangkitkan kreativitasnya, menyumbangkan sesuatu, pemikiran, tenaga, dan bahkan uangnya sendiri untuk memajukan suatu daerah. Why not? Kita buat itu. Sebenarnya tadi yang kita sebutkan itu narasi ya tidak ada yang menjawab itu BMH apa, nggak ada yang menyebutkan BMH kapan terbentuk, apa yang mendasari, dan cuma sekedar kegunaan kita. Itu mungkin jadi fondasi dulu untuk menjawab next menuju bagaimana kenapa BMH itu terbentuk, Nah, apa. kebetulan bahas itu kira-kira berarti tahun 2010 nih dari awal pembentukan BMH itu. Terus kemudian pertama anggotanya ada berapa orang sih? 16 Dulu ya? 16 Yang tercatat itu 16, tapi yang 16 sekitar orang ya? 11 atau 9 nggak lebih dari itu yang Awalnya. Ya. Awalnya. Berarti sudah ada berapa ini? Berapa event yang kita pernah di Empat. di ini? 4. Empat yang Empat ya? ada, Empat. empat yang ada kita buat. Empat. Ya. Termasuk yang waktu di Pesta Malam dan Metal. Pesta Malam dan Metal. Ah, Oh, 4. itu udah. Berarti bentar dulu. Pertama Prolel 1, Rapel 2, 2011 sorry. 2011, Rapel 2 2012. Terus kemudian Promel 3 2013. 13. Terus 2016. Bertapa 2016. 2016. Datang lagi dengan Pesta Malam dan Metal. Pesta malam. Oh, Pesta Malam. Dengan bintang tamunya Sisa Kubur. Saya sebut lagi. Dengan tatanan lebih intim. Wah, sih lebih Yoi. Kalau dibilang itu pokoknya. reunian lah. Kalau dibilang kayak film itu kita trilogi sebenarnya. Wah. Kayak The Matrix atau apa ya, kita trilogi. Yoi. Jadi yang akhir itu kita reunian. Yoi. Yang lebih asik, dan pesta, yang namanya pesta ya benar-benar kita hura-hura di sana. Ya pesta. Ya hura-hura. Ya ura-ura. yang BMH pertama tuh ketuanya siapa Pak ya? Itu namanya kalau saya bilang sih nggak ada di sini orangnya. Ada di situ tapi Tapi dia malu keluar karena dia masih jomblo di sini. Waduh. Jadi kita ini mayoritas jomblo ya bukan? Ya sebenarnya seperti itu alasannya kenapa kita ada jeda sekian ya, karena kita udah mulai memasuki kehidupan yang baru, makanya kita break. Masalahnya kenapa break? Sedangkan ada yang jomblo ya, yang jomblo itu kurang kreativitas aja gitu. Buktinya kenapa nggak kreatif? Dia cari cewek aja nggak bisa aja ya. Kayaknya Anda pulang kayaknya nggak selamat. Rame loh Pak. kayaknya agak melenceng sih dari. Yang pertama ada Gusman Darmaji. Sebenarnya tujuan saya bahas dendam aja di sini. Setelah sekian episode dibahas. Jadi kita beri kesempatan untuk balas dendam gitu loh. Beri dulu. Dari episode 1 sampai sekian gitu, sampai 4 gitu. Kita menyebut-nyebut gitu. Saya bisa sebut aja sih nama saya ada di sana tanpa ada persetujuan saya. Gitu. Bodoh amat. Ini siapa ini? Iya. BMH 2 ketuanya? Yoi. Beliau sendiri. Kayaknya itu ada kontroversinya kayaknya. Pas dia terpilih waktu itu namanya BBM, ada BBM. Oh, yang zaman BBM. Dia itu kan anti teknologi. Zaman itu anti teknologi. Saya back Anti broadcast sosial, gitu. anti semua dia. Anti tua, menolak tua. Ini kalau kita sebagainya. Anti sensil sedang ada. 7 tahun kuliah. Udah kayak gitu rumah, Bang. Iya sih. Cuman mau gimana lagi? Yang penting saya kan tidak anti menikah. Lagi. Apakah Anda anti menikah? Tidak sama sekali.
sekali. Nggak ada sama sekali. Nih, dia diam-diam aja boker. Ya. Dia paling junior. Dia paling junior. Mana-mana junior tuh selalu dibully seharusnya. Iya. Tapi karena dia kalem, tampaknya bisa dijual kepada gitu ya. Wah, aduh kena semua. Untuk perkenalan berarti Ode ini salah satu anggota. Nanti kita bahas sampai ke sana Iya. nanti. Suatu Tapi dia anggota termuda, gitu. Termuda. Anggota salah satu penggerak dari Iya. BMH yang baru ini. Kontroversinya saya penasaran, Pak. Waktu BMH 2 itu kayak gimana tuh, Pak? Oh, Kejadiannya. iya. Waduh. Waktu itu kan beliau kan belum punya BBM. Panglima kita. Oh, Panglimanya kan belum punya BBM. Beliau menolak Iya. BBM. Waktu pas pemilihan ketua ada broadcast. Siapa yang dipilih kan itu ya? Ya, well, Itu semua setuju di BBM, itu dia nggak tahu sendiri. baru terkumpul. Ini baru terkumpul. Akhirnya baru Hari ini baru baru kita cerita sama Wah, dia skenario. Berapa tahun? Setelah 2013, 7 tahun udah, Pak. 2012. 8 tahun. 8 tahun baru terkuak. Ya itu alasan kenapa saya fitness habis ini acara ini semua saya bawa dulu. Oh iya, itu juga disebut binaragawan sejati. Yoi. Ya sejati. Terakhir postingan fotonya retro begitu, Pak. Iya. Tapi tetap pelanggan. Kebanyakan sah besi kayaknya. Jom besi. Kamu yang overweight diam aja kamu. Wah, body shaming nih, Pak. Jong, dia ada gini, kalau dia kentut tahu, protot. Saya penasaran sama 2000 World of Hell 3 juga. Soalnya ketuanya itu cukup kontroversi. Iya. So, kayaknya karakternya cukup membuat kita penasaran juga. Dia bergaulnya sama spesies tertentu aja sih. Jadi terkenal sama Jair sebenarnya gitu loh. Siapa World of Hell 3? Wiro. Siapa sih? Wiro. Namanya dia. Wiro Jair. alias manusia $6 juta. Wiro. Mario Sagalo. Makanya dia punya inisial dia banyak. Ya nanti Dia dia punya slogan kawah incuk. Kalau ada yang tahu arti kawaii, tolong di komen. Kita nggak tahu artinya. Kawah incuk. soalnya nanti kita undang lah untuk Resepsi. bukan itu Orang kamu belum pernah resepsi aja. Yamaha. Saya tertarik datang ke sini bukan membahas itu sih. Itu udah masalah, tapi saya lebih Yang punya acara kan saya. Kenapa ini? Gua kayak panglima yang fitness. Cuman saya Sabotase gitu. Saya lebih tertarik membahas kenapa BMH itu ada, apa arti BMH, kenapa BMH itu ada, dan kenapa BMH itu setelah sekian lama tenggelam dan sekarang bangkit lagi. Wah. Ya memang karena tujuan awalnya memang seperti apa yang kita cita-citakan akhirnya memang tercapai gitu loh. Walaupun memang nggak sepenuhnya gitu. Revolusi Kota Mati udah terevolusi sekarang. Udah mulai banyak event. Dan Yoi. banyak menginspirasi orang-orang Buddha di Bangli untuk membuat suatu event. Dan kita mungkin lihat beberapa tahun belakangan ini Bangli itu benar-benar dibanjiri dengan event. Mungkin setahun ada 3 sampai kecuali di Covid ini. Ada event. Iya. Dan itu kalau sekarang mungkin kalau kita bikin acara di tahun-tahun belakangan ini membuat suatu acara di Bangli nggak seribet apa yang kita lakukan di awal-awal. Men, come on, saya sebenarnya anti beberapa institusi tapi saya nggak mau nyebutin di sini, cuman Sebut aja apa, Pak? Biar cepet aja. What the fuck? What the hell? Fuck you. Yang bayangan. Eho. Nanti kan ada stikernya tuh fuck you. Main duel. Fuck you. sebenarnya kalau kita lihat di 2011 ketika kita bikin acara Warfare pertama itu kita benar-benar melakukannya dari nol dengan cuman bermodalkan idealis yang sama, dimana waktu itu Nggak ada uang ya waktu itu ya? nggak ada uang dan orang-orang di sekitaran kita tuh berpikiran bahwa bikin acara itu ribet. Memang ribet sih, cuman sebenarnya kalau kita sih berpikir simpel, kumpulin orang-orang yang sama, yang punya ketertarikan sama, yang punya niat yang sama, motivasi yang sama dan bukan hanya untuk mencari keuntungan pribadi. Ya kita kumpulin bareng-bareng, nanti kita bentuk sesuatu
oh ini loh kita ngelakuin sesuatu dengan hobi kita. Kebetulan kita hobinya metal. Musik sih. Ya musiknya metal walaupun sering kali ke kafe dikit-dikit ke kemana karaoke ngomongin dirinya sendiri padahal. Orang yang sejahtera sekarang itu dibilang itu adalah orang yang pernah ke Grahardi. Kalau orang pergaulannya cuma main musik Islam tuh orang yang aduh miskin katanya main gol. Itu Hanya dia. Hanya jomblo yang nggak pernah ke Akasaka gitu aja. Akasaka bukan kafe, men. Hah? Klub. Kamu udah pernah ke sana? Pernah enggak tes? Pernah, tapi kamu jomblo. Kamu nggak mau mempergunakan kesempatanmu, bro. Kamu Gue sih dia sebenarnya gini, kita ceritain dari awal. BMA itu terbentuk di 2011. Kenapa terbentuk? 2010 ya, Nek? 2010 ya, benar 2010. Nah, acaranya yang 2011. 2011 itu terbentuk ketika kita ya benar tadi siapa sih yang nggak ke Akasaka, orang metal kan Akasaka dulu tuh. Akasaka itu tempat acara metal. Bisa nggak sih kita nggak bahas Akasaka gitu? Acara BMH tuh nggak lepas dari Akasaka. Saya pernah ke Akasaka Nah, metal. mohon bro, di sana iya. saya satu mobil sama dia, sama Yoi. Kadek itu nonton pertama Dying kita Fetus. bukan. No, Dying Fetus terlalu mahal tiketnya, saya belum. Bukan. Siksa kubur. Dia masih promote album Tentara Merah Darah. Yoi. Saya diajak di waktu itu diajak sama Kadek dan Onom dan sebagainya. Kita nonton ke sana kemari. Sebelum ke Akasaka itu kita pernah nonton ke beberapa tempat malah di Tanjung Benua, di beberapa acara metal dan di sana di suatu kenapa kita terbersih kepikiran kenapa kita nggak bikin acara sendiri? Loh, ini loh dari orang hanya komoditi yang berapa IO berapa orang, cuman bikin berapa orang ya punya pemikiran sama, mungkin saya nggak peduli motivasinya atau bisnis atau apa waktu itu metal lagi ngetren-ngetrennya. Dia ngundang Siksa Kubur dan saya suka kubur waktu itu. Mereka berhasil, cuman beranggotakan berapa orang, dia pilih Akasaka. Terus saya kita berpikiran kenapa kak kita yang undang ini? Suatu saat kita bisa undang ini. Kita sih sebenarnya awalnya kita nggak berpikiran bakal bisa undang Siksa Kubur. Kita cuma mikir ngapain kita dari jauh-jauh datang cuma nonton headbang dan sebagainya ke tempat-tempat orang bikin acara kita headbang. Kita punya potensi, kita punya sesuatu yang pemikiran yang sama, punya idealis. Oh ya waktu itu ya. Saya masih muda. Sekarang masih banyak yang muda saya mah. Generasi muda tua. Saya muda Pak. Oh, gimana? Hanya dia yang tua. Karena menurut saya dia itu hipokrat sejati gitu loh. Waktu itu dia punya slogan menolak tua. Generasi anti Narkoba. Diskriminasi. generasi menolak tua gitu. Tapi sekarang dia Saya nggak tua lu men. mengaku-ngaku tua gitu loh. tuntutan hidup. Jadi Gitu loh. hipokrat gitu. Wajah, usia memang tidak bisa dibohongin, tapi jiwa tetap menolak tua, bro. Tuntutan hidup yang bikin tua. Kamu orang belum nikah aja gimana? Kamu punya pacar dulu, nikah baru ngomong sama saya. Oke, diam dulu kamu. Ada segmennya, oke? Ini kenapa dia menyebut dirinya Panglima Perang BMH garda terdepan karena dia dikeroyok sebanyak ini tetap bisa ngelawan. Sebenarnya nggak gitu juga sih. Saya tetap kalau saya dikeroyok saya minta setiap pagi saya mengkonsumsi amino, fitness dan sebagainya. Nanti pulang di sana sini beres semua mereka. Gitu. Oke, balik ke topik men. Jadi Akasaka Jojo cang mai kamu ini. Oh ya. Jadi Akasaka yang memang seperti itu. Sebenarnya itu oke balik ke Akasaka. Oke, itu 2011 men. 2011 bener Akasaka kita membentuk sesuatu akhirnya kita mengumpulkan beberapa orang yang waktu itu punya band yang waktu itu masih ada festival ya mungkin Lux Labor masih ya waktu itu ya masih. nggak tahu sih ya yang jelas itu masih ada jadi teman-teman band bro kita mau bikin acara nih hanya kita nggak ada dana spesial pun kita nggak ada channel kita nggak masuk partai apapun Oke, kita berhasil mengumpulkan 16 orang walaupun yang aktif cuma 11 sampai 9 orang akhirnya berpikir bagaimana bikin acara kita nggak punya modal akhirnya kita keluar duit per orang 100.000 100.000 jadi itu Jadi apa itu? Masih baju. Jadi baju. Jadi kita kumpulan dananya pertama. Kita buat acara itu untuk membuat merchandise. Nah, keren. Nah, ini dia ke merchandise. Ini yang menarik.
merchandise yang kita buat sekarang pertama itu, jadi teman-teman kita tuh ada teman-teman yang gagal kuliah, tapi dia punya kreativitas yang benar-benar menurut saya hebat. Oh, gagal Cuman dia kuliah. nggak menyadari dirinya sendiri. Siapa itu? Ada di Apa sini. pengen tahu. Di sini ada. Saya sih baca si Gunut tak berbakat sebenarnya, dia berbakat tapi dia nggak menyadari. Gitu. I don't fucking care about it. Terus dia bikin desain. Bikin desain baju yang memang benar-benar mewakili daerah Bangli. kita, Bangli. Dia bikin Purakohan. Purakohan. Oh, Dia iya, posisi iya. Purakohan dengan ada rang. Itu memang benar-benar metal banget. Dan saya benar-benar Bangli dari- banget. Bangli banget, Bangli metal banget dan bawa icon keren. ya. Walaupun dalam proses pencetakannya, karena kita pertama kali bikin baju dan itu tidak pakai orang yang apa ya? Kita bikin sablon sendiri, mecah warna, ada orang dalam sendiri. Ya kita karena itulah tujuannya BMH. Kita belajar dari nol Yoi. menjadi sesuatu. Gitu. Kita kalau kita bilang di sini. Ini tepuk tangannya bukan buat saya ya, buat BMH. Akhirnya di sana kita cetak bajunya, memang hasilnya nggak sesuai dengan desain, tapi tetap dari desain punya nilai 100 itu cuma 70%. Cuman saya sama salut. Dan kita Yang targetnya jadi lah ya? jadi targetnya Yoi. cuma bisa menjual 50 pieces baju. Ternyata terjual 130-an. Yoi. Nah, itu modal awal kita buat suatu acara. Kita sempat Enggak, event. sebelum itu bikin baju. Seingat saya itu bikin bazar enggak? Nah, itu Habis dah. itu. Setelah itu. Nah, dengan 130 baju dengan dengan keuntungan Modal. sekian persen dari harga baju, jadi itu kita pikir kita nggak bakalan cukup bikin acara. Iya. Akhirnya kita kepikiran Bikin bazar. bagaimana kita kalau kita bikin bazar aja. Iya. Ini saya. Iya. Oh, haus man. Ini air buat menghilangkan haus. Terus Salah Kok ini? Salah. terus kita akhirnya bikin bazar. Kasihan. Terus terang bazar yang kita bikin tuh ada sedikit kelicikan. di sana. Wah. Ada kelicikan. Wow, man. Wah. Kok saya lupa ya? Kelicikannya kita tuh bikin sebenarnya gini. Kita biasanya emang kita di kampus kita memang sering-sering bikin bazar ya. Tapi ini kita karena kita anggotanya sedikit dan sebagainya, kita bikin bazar yang bekerjasama dengan warung sesuatu, warung tertentu gitu loh. Jadi kita nggak susah bikin tenda dan sebagainya. Dan kita bikin bazarnya itu di hari Hari raya. raya di umat Hindu, Saraswati. Jadi kan banyak orang yang bakalan nukar kan. Ya nggak banyak orang yang bakalan nukar kan untungnya 100% dibanding itu. Nah, itu kita buat. Sebenarnya gini. Simpelnya berpikir kayak gini. Dalam suatu ya itu yang dipakai mungkin di partai-partai sekarang ya ada dan saya nggak terkait dengan politik tapi untuk tujuan tertentu dalam suatu organisasi, tujuan tertinggi kita menghalalkan segala cara sih sebenarnya. Tapi itu kan tujuannya kebaikan. Tapi itu waktu itu nggak sengaja gitu. Nggak sengaja. Ya akhirnya kita dapat untung. Akhirnya dari sana kita bikin skor ya lumayan kita bikin siap bikin acara dan akhirnya teman-teman yang terus terang kita nggak punya channel apa-apa tapi teman-teman karena dia aktif di band termasuk Anom, Kadek juga kita nggak nyangka kita bisa ngundang Siksa Kubur. Siksa Kubur. Band yang kita pertama pikir, oh ini kenapa kita nggak bikin acara, tapi kita nggak pernah berpikiran bakal ngundang Siksa Bisa kubu. malah lokal Bali lah gitu. lokal Bali. Yang menjadi inspirasi tapi ternyata bisa gitu. Bisa akhirnya ngundang Siksa Kubur dan itu acaranya dan kita dapat waktu itu jumlah penontonnya berapa ya? pertama itu sekitar tidak lebih dari 1.000. Tidak lebih ya? Tidak lebih dari 1.000 karena kita cetak tiket 1.000 yang terjual sekitar 800-900 dan juga banyak yang gratis sih. Soalnya venue-nya juga Kecil dan juga kapasitasnya konsep dikit. acara kita juga waktu itu karena kita baru pertama kali kita bikin acara dari awal jadi tiket yang terjual nggak lebih dari 800 atau 900 itu nggak lebih tapi venue rame banget karena kita ngundang beberapa band banyak banget band bukan banyak dari band. jam 2 nonstop Banyak band cuma main 3 lagu 3 lagu selesai 3 lagu selesai jadi band nonton band gitu jadi jadi setelah jam 6 ke atas baru rame. Mulai ramai. Nah, jadi kita yang namanya pembelajaran dan ini semuanya dari awal ya udah kita awal. Cuman asiknya di acara yang pertama itu apa ya? Dari perjuangan kita seperti itu pernah ada kejadian kita udah deal tempat. Jadi tempatnya di Sasana Budaya. Itu udah deal, kita udah cetak tiket seminggu sebelum hari H. Saya waktu itu masih kuliah cuma sambil bekerja.
saya lama sih kuliah. Yang 7 tahun itu Pak ya? Saya lama kuliah, makanya saya Yang di seperti skripsi itu ya. saya seperti buah di pohon, kalau buah jatuh dikarbitin itu nggak bagus, jadi saya makan di pohon gitu. Ya hasilnya seperti inilah. Bisa kalian lihat sendiri. Jadi waktu itu 7 hari seminggu sebelum acara dimulai, dari pemerintah Kabupaten Bangli melarang acara di Sasana Budaya. Seminggu sebelum acara. Sebelum acara. Jadi sedangkan tiket udah dicetak, promo udah kita lakukan gencar, Sudah dan terjual. tiket udah terjual semua gitu. Maksudnya ada beberapa tiket yang belum ya. Kita bilang kan 800 yang sekitar Itu 500. udah buka pre-sale waktu itu ya? Benar. Ya, udah. Jadi untungnya kita punya teman, ya, bukan teman sih, ketuanya kita, ketua BMH. BMH itu ada ketua acara, ketua organisasi, ketua BMH itu sebenarnya musuh saya berbenci. Siapa banget. itu? Sebenarnya Siapa ya? Deng 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 deng. Siapakah itu? Kalau dibilang kan seperti kisah Harry Potter itu Lord Voldemort. Dilarang disebutin. Dikasihkan, ya. Bagi saya gitu. Sebenarnya ketua umum BMH itu adalah boneka atau kaki tangan. Boneka Dari- atau kaki tangan dari Panglima Perang Oh, BMH itu. iya. Masih di interupsi terus. Panglima Perang BMH itu, jadi dia nggak mau bertanggung jawab gitu, nggak mau kelihatan, Lepas tangan, gitu. boleh. Lepas tangan. Lepas tangan. Jadi harus Bukan- ada yang bukan sebenarnya. ada yang bisa dikontrol gitu Bukan loh. sebenarnya. Makanya terbentuklah ketua umum BMH yang Bukan sebenarnya Yang waktu itu. Sebenarnya kita punya ide. Saya percaya sama Tuhan. Saya dari TK men. Gitu. Jadi saya percaya sama dia. Jadi dia punya idealis. Jadi orang ini bakalan bisa sih. Dia depan kamera sih gitu. Sama halnya dengan ketua BMH yang pertama. Walaupun dia nggak ada di sini, tapi saya percaya karena dia di kampus saya ajak dia gitu. Oh. Lalu dia tuh sebenarnya menjijikan. Mana saja cewek nggak suka sama dia. Dia suka mengukur perbatasan men. Gitu. Suka mengukur perbatasan. ketua Ward of Hell. Ya itu lah. ketua yang satu seperti itu. Jadi saya percaya sama dia. Jadi ini orang ini akhirnya ya benar dia mengayomi BMH itu dengan powernya dia. Iya. Kita loh bukan orang Bangli. Akhirnya dengan powernya dia, pemerintah Kabupaten Bangli Takluk. Ada bisa. bisa dengan segala pendekatan. Bukan takluk sih. Bukan takluk. Benar-benar akhirnya bisa ya. Akhirnya bisa diluluhkan mungkin. iya, Mungkin. Lebih ke IBA sih sebenarnya. Aduh, kasihan banget. Aduh. Jadi ya seperti itulah perjuangan kita untuk merealisasikan idealis kita untuk menciptakan suatu acara di Bangli. Jadi itu BMH 1 dengan Ward of Hell 1. Ward of Hell 1 ya dengan Sukses kita kan tuh? BMH. Sukses. Kita nggak pernah bayangin bakalan sebesar itu acaranya. Iya. Ya, begitulah. Gaungnya besar itu. Dan kita walaupun kita rugi materi, waktu dan sebagainya, tapi kita Bangga. Bisa memiliki lah. kebanggaan dan kita punya sesuatu yang kita sumbangkan Goalnya kepada tercapai. daerah kita. Iya. Terus BMH kedua ada tantangan atau mulus-mulus aja atau gimana nih Pak? Kalau tantangan sih setiap acara kita pasti punya ada. tantangan. Pasti Cuman ada. masalahnya nggak seberat apa yang kita Iya, perawat. karena udah Awal pengalaman, itu langkah pertama itu pasti selalu lebih sulit dari langkah kedua dan selanjutnya. Jadi langkah acara kedua itu acaranya juga tetap sama di tempat yang sama dengan bintang tamu dan vertikal. Bintang tamunya dari vertikal. Iya. Wih, nasional terus ya. Kita punya standar yang agak tinggi sih. Yoi. Nasional. Nasional, minimal nasional. Harus itu. Jadi itu yang BMH kedua ya, di susahnya sih di perizinan dan sebagainya tetap lah seperti Masih biasa. di sana ya. Dan BMH Tapi kita sudah punya kepercayaan lah waktu itu. dan karena gampangnya kita menjual tiketnya karena kita udah punya nama. Jadi kita nggak lagi cari orang untuk beli tiket, tapi orang udah cari kita untuk beli tiket. Menjual merchandise juga kita nggak perlu. Ini promosi besar-besaran nih. Ini loh kita keluarin baju nggak? Orang-orang nanya kapan BMH ngeluarin baju baru lagi. Sampai ditanyain. Iya. Mohon men, udah tenar. Yoi. BMH bukan dia. Memang Waktu itu, oke. BMH 3 lancar jaya. sama. BMH 3 kita undang Hellcrush waktu itu. Jadi ada sedikit kerusuhan, cuman ya aman sih. Aman. So far aman sih. Terkendali, orang metal tuh anti bacok, men. Yoi. Jadi ya kita Tapi kerusuhan itu kalau dibandingkan dengan acara-acara lain di Bangli waktu itu Minim lah. sangat Eh, sedikit. masih sekali. Masih itu golong aman banget. bro. Ya, Bangli, bayang aja. bayang aja. Rusuh, men. Wah.
Ini acara metal. Ya, saya Yang di atas tuh ke bawah berdarah, Pak. kita nggak menyinggung acara-acara itu memang benar. Kita bisa kalau dibilang kalau sekarang pemerintah bilang revolusi mental, kita bisa merevolusi mental orang-orang Bangli Iya, benar. Terus sampai tanpa masuk rumah sakit jiwa gitu. sampai polisi pun waktu itu kaget acara The Massive di Bangli itu bisa rusuh parah gitu loh. sih. Tapi acara metal Aman. masih aman-aman aja, tergolong aman lah waktu itu. Iya. Akhirnya BMH 4 bikin kemas lebih kok BMH World Bukan Rodamel, pesta malam segala. Acara selanjutnya itu memang World tidak Fell. bertanjuk Warner Fell. Karena kita bikin acara lebih private, lebih jadi eksklusif. sekian lama kita sempat berhenti karena kesibukan Warner masing-masing. Fell 3 kapan? 2013. 13 apa 14? 14 kayaknya. 13, Oh, 13. 11, 12, 13. Jadi kan 12. rencana sebelumnya acaranya tahunan. Yap. Tujuan awalnya acaranya tahunan. Cuman dari 2013 ke 2016 16. Nah, itu ada jeda tuh lumayan 3 tahunan. Kira-kira kenapa ya? Oh, Ya. simpelnya sih karena kita sibuk ngurusin istri. wah, Bapak aja ya. Saya kuliah di luar Ada negeri. beberapa. Saya kuliah di luar negeri. Ada yang di luar negeri. Ya, ada. Oh, Udah masih dibikin kayaknya. Ya, Pak Dedi Dores ini dari Dedi Dores. Dedi Dores. Ya berdalam ilu ke luar negeri gitu. Nah, ada yang jadi fuckboy. Ya, banyak gini lah. Ada yang dipelihara tante-tante. Iya. Ya, jadi kita sempat break. Jangan kita bahas breaknya. Kita bahas yang positif-positif Dan aja. 2016 tuh sebelum ada event yang menjangkit Penyakit ini. Demam berdarah. Oh, belum juga. Bangli belum Bangli waktu itu acara ulang tahun sekolah pun yang udah dapat masa sekian banyak, sekolah itu udah dapat masa ya. Iya. Jadi ya kalau jual tiket gampang banget gitu sekian murid jadi. Tapi itu belum ada. Jadi belum ada. Sekarang setelah 2016 itu ada banyak acara sampai Navikula ya, band-band besar di Bali bisa diundang ke daerah Bangli. Band-band Udah mulai ya, nasional pun juga udah banyak yang ke Bali. Dulu tuh yang bisa yang menginspirasi juga adalah Bangli Resurrection. Itu itu masih Sebelum masih BMH ada sebelum Bangli BMH terus terang Resurrection. kita di BMH terinspirasi dari Bangli Resurrection. Iya, iya. Waktu Jadi itu bisa membuat acara sebesar itu di Bangli gitu loh. Kalau di Bali sih banyak sekelas banget itu gitu. Udah Jadi banget. akhirnya ya setelah 2016 itu SMA pun sekolah-sekolah pun bisa tingkat SMP pun bisa ngundang band nasional bahkan Bali gitu. Jadi ya kita merasa walaupun kita sempat vakum tapi kita sempat Menjadi inspirasi. menginspirasi walaupun mereka nggak tahu kita nggak tahu ya, tapi kita bisa membuktikan. Nggak tahu. Kita famous kok Pak ya. Jadi entah mereka terinspirasi dari kita atau enggak, yang penting yang jelas kita pernah membuktikan bahwa kita nggak sukses selama pernah stigma di masyarakat itu benar. Iya. Nggak selamanya. Stigma masyarakat itu benar bahwa Bali ada rusuh, metal, pusat lagi. kerusuhan, apalagi itu metal tuh metal miskin. Itu sih bisa jadi. Siapa bilang? Kita miskin. Gak. Siapa bilang? Jadi ya seperti itu lah. Jadi perjalanan BMH walaupun nggak besar tapi idealisnya tetap besar. abadi. Tapi sekarang ini kan kita mulai dipertanyakan nih keberadaan BMH. Iya benar. Karena itu terakhir kan 2016 ya. terakhir iya. Terus sekarang udah 2020 lagi. Ya itu tahun 4 lumayan. tahun kita 4 tahunan. Iya. Itu mateng loh Pak. Matang. Iya, 4 tahun. Oh, brewokmu sampai segitu. Kira-kira untuk selanjutnya BMH Ini bahaya nih malam ini. kira-kira untuk sekarang BMH ada rencana apa gitu? Sebenarnya itu juga yang membuat kita merasa yakin bahwa apa yang kita ciptakan, apa yang kita cita-citakan itu udah tercapai. Awalnya kita udah pesimis. Jadi ketika 2016 kita bikin acara dan kita pernah merencanakan regenerasi tapi itu nggak jalan. Nggak jalan. Dan tiba-tiba ada beberapa anak muda yang menyukai seperti kita awalnya di 2010 itu gimana kita suka Same musik energy, metal, dia ya. punya Energi yang sama, keinginan yang hobi sama, yang punya sama, niat yang sama, nggak punya apa-apa, ya. Tiba-tiba datang gitu. Datang, Bli, kita mau bikin acara ini menamakan BMH. Bisa support arah? Ben. Oh, kalau ngomong arah bukan.
Boy, jangankan arah ke Gerahadi saya traktir. Ya dan itu salah satu dari anak muda itu yang ingin melanjutkan tonggak dari cita-cita BMH, idealisme BMH itu sudah hadir gitu. Ini salah satunya. Ya pas. Founder dan salah satu penggerak generasi BMH Reborn. Gile lu, Bro. Gus. Kalau itu kurang metal namanya. Kalau BMH Reborn tuh namanya sahabat BMH. Metal banget. Itu kayaknya lebih masyarakat tuh suka yang gampang yang isi listening gitu. Yo, Sebenarnya ini masih rahasia sebenarnya. Jadi kita tapi ini kita Masih rencana. masih blueprintnya. Masih ada blueprint. Bener. Jadi tapi kita Intinya sebenarnya kita bikin konspirasi pers seperti itu. Itu sebenarnya yang menganggap BMH itu mati, kalian yang mati duluan, men. Bye Panglima Perang BMH. Lo pengen ketemu sama dia aja. Kita sih damai. Kalau ketemu saya syaratnya jangan jomblo, fitness dulu. Punya tulang yang banyak. Kasih makan. Pangboh itu istilahnya. Jadi cucuin lah. Kasih ludah. Jadi ya langsung aja saya tanyakan dari Ode, kenapa Ode sampai kepikiran buat melanjutkan idealis BMH ini dan membuat acara mengatasnamakan BMH, padahal banyak nama-nama yang lain. Nama-nama yang lain atau bisa bikin sendiri. Bikin sendiri, ya, benar. Kenapa? Apakah terinspirasi dari Panglima Perangnya gitu? Aduh. Plastik. Jadi fitness dulu deh. Jadi waktu itu saya pergi ke barat ya. Ke barat. Ngambil sirat kepirit aja sekalian, Mbak. Panas di patkai. Jadi waktu itu saya dititipkan di rumah Tante Ina. Tante Ina adalah seorang single fighter. Tiba-tiba dari belakang. Nanti lumat. Kuku lumat. Itu episode 4, Pak. Ya, episode 3. Penetrasi. Udah. Kasih orang ngomong. Waktu itu saya bertapa ya, merem gitu. Terus wajah Panglima muncul di depan. Sorry deh. Saya bukan pedofil. Anda itu bukan tipe saya gitu. Sorry. Terus dia bisik, bikin mema lagi. Ya udah saya. Tapi sebenarnya nggak. Itu sebagai mimpi buruk atau gimana? Nah, mimpi basah. Bro. Langsung nyuci. Lihat tuh. Jadi waktu itu kebetulan kan iseng-iseng ya ngumpul di rumahnya Bang Anom, terus sama Om Bagong juga, sama beberapa teman lah di sana ngobrol-ngobrol. Akhirnya kenapa nih BMH lama vakum kan gitu tanya. Terus bikin lagi lah, kamu ketuanya kayak gitu. Cuman kan kayak shock gitu kan, baru pertama kali megang sebuah tahta dari Panglima. Umurnya udah 2010 ya. Jadi ya udahlah, kenapa sih kita nggak bikin lagi? Padahal kebetulan juga saya kangen dengan aura BMH 1, 2, 3 dan sampai 4 juga. Saya nggak pernah bolong tuh dari urat awal 1, 2, 3 sampai pesta malam death metal hadir terus. Tapi itu ya bolos terus. Itu nggak bolongnya loncat tembok atau beli tiket? Beli tiket. Mending nggak loncat tembok aja. Loncat tembok, ayo adu panco mas. Tiket itu yang pertama masih kelas 6 SD tuh, masih kelas 6 SD. Dari 1 tuh. Iya, 1 itu masih kelas 6 SD. Wah, abang-abang. Waduh, jauh banget. Waktu itu Kita sudah tua. Akhirnya bro, kita udah tua dan dia masih jomblo. Aku tertawa terbahak-bahak. Waktu itu di Bangli, di kumpulan saya lah bilangnya,
orang BMH itu orang keren waktu itu. Pastilah. Emang sih. Pastilah. Sorry, kayak cut sedikit di sini. Kalau seandainya orang BMH itu keren, semuanya udah punya istri, men. Keren itu Tapi tidak nggak harus- diukur dari istri juga. Tidak harus begitu, men. Ada istri atau enggak itu pilihan. Ada jomblo. Ada jomblo. Umur itu sekedar Sorry. angka. Saya cuma ngomong kayak gitu, tapi kalau ada yang menyangka ya silahkan. Itu yang jomblo-jomblo aja yang menyangka gitu. Terus udah jalan nonton BMH 1, 2, 3, 4. 4 Kayaknya nonton juga. Nonton Wah, juga. Dia MC-nya masih keren banget ya. Bukannya- MC-nya keren banget, men. bukannya ini panitia ya 4. Bukannya dia panitia 4. Panitia. Itu Oh, dia bukan ikut panitia. Di 4 ikut panitia. Panitia dia. Saya Main juga kan? enggak Beringas main juga. Dia beringat. Featuring Bedik. Ya. Beringas. Terus saya dapat di Rohani waktu itu. Itu pertama kali saya ikut BMH dan kebetulan pengalaman di sana Mistis lah ya. Rohani kan siapa tahu Yoi. banyak mengajarkan beberapa membedakan dari event-event yang lain yang pernah saya ikuti. Kayaknya visi misinya lebih match di sini dan kebetulan saya juga tertarik dengan metal gitu. Oke. Makanya Anak Bangli juga. ya anak bangli juga. Punya band juga. Punya band. Bandnya apa? Bandnya apa? Biar promosi Dia sekalian bandnya aja. apa? Bandnya Radius. Radiasi. Wah. Band deathcore terkeren di Bangli dan di dunia. Anggotanya Beringas juga. Beringas juga lebih keren. Waduh bahaya nih. Terus nggak pikir panjang lah bilangnya disuruh dikasih kepercayaan ya langsung sikat. Zika miring. Terus anggota baru sekarang udah ada berapa orang? Sekarang hampir 25. kita sebutkan anggota awal kita 16 orang. Ya, aktif cuma 12 sampai 8 sampai 9. Udah tiga kali bilang sekarang memang tadi. 25. minimal Slipknot yang datang, men. Itu sih itu. Pokoknya tunggu saja. Pokoknya tunggu saja berita-berita dari BMH yang terbaru ini. Gitu. Kita nggak mau bocorin selanjutnya dan juga nggak mau pamali nanti kalau kita membahas tentang itu. Iya. Tapi saya sih Jadi nggak saya jadi. berharap saya pribadi itu BMH bisa mengundang band yang paling keren yang menjadi inspirasi saya. Itu Genova. Waduh, itu udah. Waduh. Itu band-band keren. Tapi ya. Whatever. Sekarang saya nggak mau ikut campur band. Saya hanya mendukung. Saya akan mengarahkan mereka sesuai tidak kita sebagai dedengkot BMH tidak akan terlalu apapun bandnya, bagaimanapun konsep acaranya yang Kita tetap mendukung. Idealisnya tidak keluar dari metal head yang kita cita-citakan. Itu aja. Tapi konsepnya mungkin udah terangkai di tahun ini. Tapi karena pandemi ini Iya, ya lumayan terkendala sih. terkendala pandemi ya. Wah, Maunya sih kita Kalau misalnya pandemi itu apa namanya? pan balang tamak. Pandemi itu Anda emang ngomong untuk laki-laki. Kalau cewek itu semi. cuma saya sih berpesan seperti yang kita ceritakan tadi, jadi bagaimana perjuangan kita membuat BMH itu. Jadi nggak hanya lantaran acara itu, ketika kita dipenuhi dengan cobaan, kita bakal semakin lebih kuat. Jadi oke, ini anggaplah sebagai cobaan. Nanti dan selain itu kita punya waktu untuk mempersiapkan itu. Buat Jadi anak tahun ini coba-coba. kirimkan buat dulu modal. Untuk konsultan masalah kehidupan hubungi dia. Ada kontaknya ada tertera di sini. Oh, ya benar. Kita udah rilis baju sebenarnya. Baju udah. Kalau Jadi yang ya, mau ada yang mau Udah jadi sih, nggak bisa nanti Sudah mungkin sold next. out, men. Oh, sudah sold out. Tidak ada penambahan. Udah laku 300 baju ya. Unlimited. Kalau mau kalau yang belum kebagian beli Next merchandise. yang kedua. kayaknya yang Nanti sekarang bakalan ini ada. 2000 baju kayaknya. Iya, laku 2077. Udah laku. Sold out semua 2000. Sold out, men. Masih ada yang kurang malah. Ada yang mau nambah. Menjadi donasi bisa aja ciklek lah. Tidak fasilitasi yang nambah. Kalau mau nambah cukup di Kita warung makan eksklusif nambah. soalnya. Eksklusif kita. Yoi. Tunggu lagi apa namanya?
namanya? Oh, kita bisa tadi bilang dari sales kita bilang itu Wah, sales kita. 2007 itu bahasa sales, men. Jadi netizen yang terhormat, jadi kita tuh BMH nggak pernah berpikir untuk bisnis. Kita murni Ya, untuk tidak. kita Sama sekali tidak. murni untuk Kita take ideologi kita. Jadi Iya, kita iya, suka iya. musik metal, ngapain kita harus jauh-jauh atau apa-apa. Kita bukannya nggak mau pergi kemana-mana, kita menghormati yang lain-lain juga. Kita pasti bakal datang silaturahmi. Cuman daerah kita ngapain enggak gitu. Iya. kan? Tapi sebenarnya rencana mereka di tahun ini sudah matang. Sama menurut saya sih sudah matang, sudah ada plan-nya gitu loh. Ya. Karena pandemi dari tadi Iya, yang iya. dibilang itu ya Akhirnya sempat- mundur. Ya mundur gitu loh. Mundur gitu. Jadi pokoknya tunggu saja acara Update kita info-info follow mereka. aja. Update. Follow aja apa? Follow Di Instagram, BMH official. Facebook, silakan di follow. BMH. Tapi jangan lupa tetap subscribe di Just TV. Subscribe di sistem. Kita bakalan pada ujungnya kita bakalan ngegibah kayaknya nih. Komen, subscribe. dislike video orang. Ya benar sih. Ya tonton aja, ini kan gratis. Kalau lucu ketawa, kalau nggak lucu ya tonton aja. Ya kan gratis, kan? Gratis. Kalau mau ketawain orang jomblo ya di sini tempatnya. Ya, begitu. Walaupun kita tidak terkenal, Nih perasaan yang di belakang ketawa-tawa mulu dibayar. dikasih ST sama nasi bungkus. Nasi bungkus kemarin. Nah, berarti BMH ini rencananya di 2021 ya mulai. Ya, kita amin 2021. 2021. Masa kita. Emang rencananya tahun 2021 ya? Iya. Bukan 2020 terus diundur jadi 2021 ya? Tapi Emang 2021 ya? Memang 2021. Oh, emang Goals Ya, 2021. bukan karena pandemi diundur 2021 ya? Tapi Emang ada beberapa yang Lain rentetan rentetan acara yang event sudah di list di beberapa bulan ini di tahun 2020 ini, cuman karena pandemi ya kita terpaksa mungkin bakalan diundur juga karena itu perlu sih buat istilah kerennya road to-nya ya. Iya. Road to Profile 4 gitu. Iya, Kirain- pemanasan. Kirain gara-gara pandemi ini jualan. sama kayak Emersonic kan. Burger laris, Pak. Tarik. Emersonic kan juga diundur. Emersonic diundur Januari. Banyak yang 2020 diundur 2021. Oke, jadi ditungguin Update-nya lagi ya, follow Instagram. Iya, Kalau di Metalhead. pokok nggak pernah ngecewain sih acara BMH ini. Nggak pernah lah, selalu keren. Selalu keren. Itu PR sih buat PR makanya deh. PR. Selalu keren sih. Jadi kita sudahi episode ke berapa ini ya? Udah ke 5 ya? 5. Baru 5. Sudah lupa. Sudah lupa. Nah, ini gara-gara ini. Jadi sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you. Iya, bye. Nah, terima kasih. Ini sih mah ngomong gitu.